Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Andriana Gafar MPD, serta teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti sesi presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Nadira Givari yang akan bertugas sebagai moderator. Saya juga ditemani oleh rekan kelompok saya, Salma Rantadianti, yang akan membantu jalannya diskusi. Adapun sesi presentasi hari ini akan membahas artikel tentang The Teaching of EFL Vocabulary Through Anticipatory Learning Strategy in Islamic Higher Education Context in Indonesia yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang praktik penerjemahan, baik secara teori maupun praktik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi presentasi hari ini. Saya akan menyampaikan materi pertama yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salman. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi pembelajaran kosakata bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau WFL, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran kosakata di perguruan tinggi Islam, serta mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran antisipatif yang diterapkan. Konten artikelnya. Eh, Artikel ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan pentingnya penguasaan kosakata dalam mencapai kemahiran berbahasa Inggris. Salah satu tantangan utama yang dihadapi mahasiswa adalah keterbatasan kosakata yang mempengaruhi kemampuan berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian tindakan kelas atau PTK untuk mengkaji implementasi strategi pembelajaran antisipatif. Strategi ini mencakup pendekatan inovatif seperti pengelompokan kosakata berdasarkan keluarga kata dan kelas kata atau kata benda, kerja, dan sifat. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, meningkatkan motivasi, dan hasil pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran antisipatif tidak hanya meningkatkan penguasaan kosakata mahasiswa, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran. Mengapa ini penting? Karena penyusunan ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang metode pengajaran inovatif dan meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Next slide. Tujuan pembahasan artikel yaitu memahami penerapan strategi pembelajaran antisipatif. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana strategi pembelajaran antisipatif dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris, khususnya di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Strategi ini menekankan pentingnya melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada mengevaluasi efektivitas metode berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini mengevaluasi penggunaan teknik seperti pengelompokan kosakata berdasarkan word families dan kelas kata sebagai metode pengajaran kosakata. Hasil evaluasi ini membantu menilai sejauh mana strategi tersebut dapat meningkatkan kemampuan kosakata mahasiswa. Adapun manfaat pembahasan artikel yaitu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Strategi pembelajaran antisipatif yang dibahas dalam artikel terbukti dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif mahasiswa. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, mengatasi kendala pembelajaran kosakata di EFL. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menguasai kosakata bahasa Inggris seperti keterbatasan kosakata yang mempengaruhi kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Dengan membahas solusi yang ditawarkan, artikel ini memberikan panduan praktis bagi pendidik untuk membantu mahasiswa mengatasi kendala tersebut. Next slide. Adapun contoh analisis kalimat yang pertama di bagian abstrak terdapat 8 kalimat. Ringkasan penelitian mengenai pengajaran kosakata TFL di perguruan tinggi Islam mencakup latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Dan fokus pada strategi pembelajaran antisipatif yang mencakup keluarga kata dan kelas kata sebagai teknik utama. Seperti yang kita bisa lihat di screen, itu ada contoh analisis kalimat abstrak. Langkah pertama adalah memahami artikel, memahami makna asli dari kalimat sumber dan kemudian menyusunnya dalam bentuk yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Setelah memahami makna utama, analisis dilanjutkan dengan memeriksa bagaimana konteks situasi seperti tujuan pembelajaran dan masalah yang dihadapi, dan konteks budaya atau seperti nilai-nilai atau preferensi pedagogis di perguruan tinggi Islam dapat mempengaruhi cara kalimat tersebut diterjemahkan dan diaplikasikan. Eh,
Hal ini memungkinkan terjemahan tidak hanya akurat dalam hal bahasa, tetapi juga dalam relevansi terhadap praktik pengajaran dan budaya pendidikan yang ada. Dengan demikian, teknik analisis ini bertujuan untuk menyelaraskan pesan asli dengan kebutuhan, tantangan, dan nilai-nilai pendidikan yang relevan dalam konteks pembelajaran kosakata di perguruan tinggi Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, saya persilakan. Baik, terima kasih, Nadira. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian introduction. Pada bagian ini, eh, latar belakang berisi tentang tantangan mahasiswa perguruan tinggi Islam dalam menguasai kosakata bahasa Inggris yang mempengaruhi kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Lalu tujuannya yaitu menyediakan strategi inovatif untuk meningkatkan keterampilan kosakata mahasiswa melalui pendekatan antisipatif. Dan fokus pada artikel ini yaitu integrasi kosakata ke dalam pembelajaran bahasa yang efektif. Artikel ini menjelaskan bahwa mahasiswa perguruan tinggi Islam seringkali menghadapi tantangan dalam menguasai kosakata yang mempengaruhi keterampilan lainnya, lalu menciptakan strategi apa sih yang paling tepat untuk em, mengatasi tantangan tersebut. Lalu untuk analisis terjemahannya, salah satu contohnya yaitu kalimat many Islamic college students struggle to master English vocabulary due to limited resources and teaching methods. Yaitu banyak sekali mahasiswa perguruan tinggi Islam kesulitan menguasai kosakata bahasa Inggris karena keterbatasan sumber daya dan metode pengajaran. Pada konteks situasi ini, kebutuhan akan inovasi pengajaran dan relevansi dengan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, bagian research method. Pada penelitian ini menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus dan 3 pertemuan setiap siklus. Em, Teknik yang digunakan adalah keluarga kata untuk mengenal kata yang saling berkaitan dan kelas kata untuk memahami fungsi kata dan konteks kata. Dan data yang diambil, yang dikumpulkan yaitu melalui observasi, kuesioner, dan tes. Pada artikel ini, salah satu terjemahan yang diambilnya, contohnya yaitu The Research Use Classroom Action Research atau CAR atau PTK itu tadi to improve vocabulary mastery through innovative technique, yaitu penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan penguasaan kosakata melalui teknik inovatif. Nah, pada konteks situasi terjemahan ini, yaitu relevansi metode PTK dalam pendidikan dan pada konteks budayanya, yaitu kesesuaian dengan kurikulum lokal. Selanjutnya, yaitu research result and discussion. Pada pada bagian ini, peningkatan ada hasil siklus 1, hasil siklus 2, yaitu peningkatan partisipasi mahasiswa sebesar 52,92% dan kendalanya pada teknik kelas kata yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Dan hasil untuk siklus 2-nya meningkatkan signifikan menjadi 87%, 87,49% dan teknik lebih lanjut dibutuhkan agar siswa dapat fokus pada kebutuhannya. Nah, untuk strategi pembelajaran antisipatif ini berhasil meningkatkan penguasaan kosakata dan partisipasi aktif siswa. Ini diambil dari terjemahan The First Cycle Show Moderate Improvement, but Challenge Remain in Student Engagement, yaitu terjemahannya siklus pertama menunjukkan peningkatan moderat, tetapi tantangan pada keterlibatan siswa tetap ada. Dan konteks situasinya peningkatan bertahap dalam pembelajaran, sedangkan pada konteks budayanya pentingnya evaluasi berkelanjutan di pendidikan Islam. Baik, yang terakhir yaitu bagian kesimpulan pada artikel.
Nah, kesimpulan utamanya yaitu strategi pembelajaran antisipatif dengan teknik keluarga kata atau kelas kata ini efektif meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Peningkatan signifikan pada mahasiswa menunjukkan keberhasilan dengan pencapaian lebih dari 87%. Dan untuk implikasinya, metode ini dapat diadaptasi untuk pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi lain di Indonesia. Ini diambil dari analisis terjemahan. The anticipatory learning strategy can significantly improve vocabulary mastery in EFL context, yaitu strategi pembelajaran antisipatif dapat secara signifikan meningkatkan penguasaan kosakata dalam konteks EFL. Untuk konteks situasi dalam terjemahan ini yaitu efektivitas metode dalam meningkatkan hasil belajar, sedangkan konteks budayanya yaitu adaptasi metode untuk konteks lokal di Indonesia. Saya kira cukup untuk bagian saya kembalikan kepada Nadira. Baik, terima kasih kepada Salma atas penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan rangkaian presentasi dan diskusi hari ini. Terima kasih kepada Salma, kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andriana Gafar, MMPD, atas bimbingan dan dukungannya. Saya Nadira Gifari bersama rekan saya Salma Ratnadianti. Memohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini. Semoga pembahasan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.